Tibalah kita pada acara inti, yaitu webinar kewirausahaan dengan membangun jiwa entrepreneur bagi milenial. Milenial kreatif, inovatif, dan berkarya. Webinar akan dipimpin langsung oleh moderator Ibu Kristiana Widiawati SPDMM. Acara kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Kristiana Widiawati. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kristiana Widiawati. Hari ini bertindak sebagai moderator untuk memandu seminar atau webinar dengan tema membangun jiwa entrepreneur bagi milenial. Hari ini kita sudah hadir ya, dua narasumber, yaitu yang pertama Dr. Indra Muiz SSMM dan Nita Ramadhani, yang akan memaparkan, memberikan sharing pengetahuan serta sharing praktis atau praktis tentang entrepreneur, khususnya bagi kita peserta webinar ini, baik dosen atau kalangan milenial ya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV pemateri pertama ya, pemateri pertama adalah Dr. Indra Muiz SSMM. Beliau adalah seorang praktisi dan sekaligus dosen, dan saat ini menjabat sebagai seorang rektor di Bina Insani University. Beliau lahir di Padang beberapa tahun yang lalu. Beliau menyelesaikan pendidikannya dengan pendidikan terakhir adalah doktoral, S3-nya di bidang marketing. Tetapi beliau juga in charge dan aktif di UMKM, pembina UMKM juga di Bekasi, dan beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman untuk riset dan juga pembinaan di UMKM. Nah, selain itu beliau juga menulis sebuah buku tentang marketing dan juga UMKM juga. Nah, nanti bisa diakses bukunya. Tetapi yang kita cermati hari ini adalah banyak sekali pengalaman atau hal-hal yang menarik yang akan di-sharingkan kepada kita semua terkait dengan tema webinar siang pagi ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan berikan waktu untuk Dr. Indra Muiz menyampaikan paparannya di sesi yang pertama ini. Kami serahkan kepada Bapak Indra Muiz. Baik, terima kasih Bu Christine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal bagi adik-adik mahasiswa dari kampus-kampus yang ada di Indonesia. Salam kenal bagi perwakilan kampus yang hadir pada hari ini dari berbagai kampus yang ada di Indonesia. Hari ini saya diminta untuk sharing soal kewirausahaan mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan kewirausahaan bagi insan milenial. Ya. Hari ini pada 30 Juni 2021, dan saya berharap saya bisa menyampaikan materi ini selama 30 menit ke depan, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab 10 menit, sesuai dengan arahan dari Ibu Moderator, Ibu Kristiana Widiawati. Baik, saya mulai menyampaikan beberapa prestasi anak muda milenial dalam bidang kewirausahaan. Ya. Ini ada tokoh inspiratif milenial, yaitu Aditya Andriansah ya. Ini tadinya mahasiswa Universitas Medan Area ya. Jadi sewaktu kuliah dia beternak kelinci ya. Dan ternyata dari hasil peternakan kelinci tersebut dia bisa membiayai kuliahnya tanpa lagi merepotkan orang tua dan juga untuk biaya hidup sehari-hari. Ini luar biasa. Selanjutnya ada juga milenial yang lain, yaitu Ahmad Musyadat. Ini mahasiswa UGM ya, dari bangku kuliah. Dia
memproduksi dan berjualan bakpia ya, oleh-oleh khas Yogyakarta. Ada makaroni rawe juga, ada bandeng rawe juga yang dia produksi, dan kemudian dia taruh di toko-toko yang menawarkan buah tangan khas Jogja, gitu ya. Ini luar biasa juga, anak muda milenial yang luar biasa. Ini yang tak kalah luar biasa ada Muhammad Faisal Hidayat. Ini berkuliah di Universitas Negeri Malang, ya, tetangganya Bu Kristiana Widiawati. Brother Muhammad Faisal Hidayat ini dia pemilik brand It's Milk, ya. Ini suatu produk yang menawarkan susu segar ini, ya. Saat ini dia sudah beromset 1 miliar sebulan. Jadi adik-adik mahasiswa bisa hitung aja berapa profit yang dia dapatkan dari omsetnya yang 1 miliar tersebut ya. Tadinya waktu baru buka omsetnya hanya 5 juta sebulan. Tapi seiring waktu berjalan dia bisa mengelola bisnisnya dengan baik, sekarang 1 miliar sebulan. Ini prestasi anak muda milenial yang luar biasa yang kita perlu acungin jempol ya. Nah ini Tama ya, Tama ini mahasiswa sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa ya. Ini di Jogja dia. Nah dia pada masa kuliah itu langsung buka 4 usaha. Keren sekali ya. Langsung buka 4 usaha. Kalau pernah ke Jogja, mungkin ada yang pernah singgah di ceritanya Gatsu sama ceritanya Gule. Itu salah satu bisnisnya Tama ya, pria Tama dalam bidang kuliner ya. Tapi sebenarnya anak muda ini memulainya tidak kuliner, tadinya dia mulai dengan usaha batik sama MIB Fashion. MIB Fashion itu menjual fashion yang khusus untuk wanita ya. Nah, setelah sukses di batik sama di MIB Fashion, dia coba menggarap bisnis lain, yaitu dia mendirikan ceritanya Gatsu, ceritanya Gule. Itu. Dan ada lagi Sidik ya, Sidik ini yang kita kalau ke Bandung ada namanya keripik serodot gaplok gitu ya. Keripik serodot gaplok ini saat ini dia sudah beromset 50 juta sehari ya. Jadi kalau main-main ke Bandung ada namanya serodot gaplok, itu keripik, dan itu punyanya Sidik ini, mahasiswa Unpad ya, jurusannya FISIP kalau nggak salah anak ini. Ini juga luar biasa, anak milenial yang merintis usahanya di bidang kuliner, snack ya, dari Unpad. Oke, jadi ini motivasi bagi adik-adik semua. Memang kewirausahaan ini bisa memberikan kita pada posisi yang tidak terbatas gitu ya, baik tidak terbatasnya ke bawah maupun tidak terbatasnya ke atas. Artinya bisa juga kita itu di titik nadir paling rendah ya, gara-gara produk yang kita tawarkan itu tidak dilirik orang, tidak laku, betul-betul di bawah ya, bahkan zero penghasilan. Tapi ini juga membawa kita pada tingkatan yang sangat tinggi, tidak terbatas ya. Kalau tadi mendengar ada yang beromset 1 miliar ya, luar biasa itu kan. Nah, tapi kalau kita dibandingkan kita menjadi pekerja, pegawai, kita sudah dibatas 1 bulan itu penghasilannya berapa gitu ya. Bulan depan ya segitu. Nah, paling ada peningkatan dalam bentuk persentase yang kecil. Dan kita meyakini juga bahwa wirausaha itu
pintu rezekinya banyak gitu ya, dari berbagai sumber gitu, dari berbagai arah gitu ya. Nah, kalau kita bekerja sama orang, ini pintu rezekinya terbatas, mungkin 1 pintu atau 2 pintu saja seperti itu. Dan untuk mencapai kemuliaan dalam berwirausaha, keberhasilan dalam berwirausaha, tentunya tidaklah gampang ya. Curahan waktu ya, energi kita ya, pikiran kita, tenaga kita ya untuk mendirikan sebuah usaha. Tapi ketika usaha sudah berdiri, pintu sudah terbuka, kesananya relatifly kita memikirkan soal pengembangan gitu ya. Bagaimana bisnis berjalan, kemudian kita baru memikirkan soal pengembangan. Itu untuk motivasi bagi kita semua, mudah-mudahan ini membuka pintu giroh ya, pintu semangat kita ya, untuk take action ya, mencari kira-kira produk apa yang kita bisa ciptakan gitu. Baik, sekarang kita masuk dulu kepada pengertian dari wirausaha ya. Jadi wirausaha itu kita memang mencipta ya, kita mencipta atau kita berinovasi gitu ya. Ya, kita coba buat suatu hal yang baru dan berbeda ya. Dan intinya sebenarnya kita mencipta, kita berinovasi agar kita bisa memanfaatkan peluang ya, peluang yang kita hadapi ya. Jadi kita mencoba dengan kreativitas, dengan inovasi, kita buat sesuatu hal yang baru, yang berbeda, dan kemudian kita gunakan itu untuk menjawab peluang. Apa peluangnya ya? Kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan dan keinginan masyarakat yang besar ya, masyarakat yang luas, sehingga kalaupun nanti ada pesaing, kita tetap kebagian rezeki gitu. Jadi itu yang kita pahami dari arti kewirausahaan. Nah, kalau begitu, adik-adik saya mau sharing kepada adik-adik semua di sini tentang cash flow kuadrannya Robert T. Kiyosaki. Ya. Jadi ini ada 4 kuadran. Kuadran pertamanya adalah employed, ya kita dipekerjakan orang gitu ya, atau jadi employee gitu ya. Itu kuadran pertama ya. Kuadran keduanya ada self-employed, artinya kita bekerja sendiri, ya kita bekerja untuk diri kita sendiri, melayani customer kita, klien kita, usaha kita ya. Dan pada tahap yang kuadran yang lain, kita ada menjadi business owner ya, atau big business, jauh lebih besar dibandingkan self-employed yang tadi. Kalau yang tadi self-employed mungkin skalanya home industry ya, tapi kalau sudah ke big business itu berarti skalanya udah skala kecil menengah ya, kecil menengah besar gitu ya. Nah, ketika kita ada di kuadran business owner itu tentunya kita membutuhkan kelengkapan-kelengkapan. Nah, yang terakhir, kuadran terakhir adalah investor. Setelah kita sukses berbisnis, menyimpan uang, kita kemudian menggunakan uang kita yang bekerja ya untuk kita menjadi seorang investor. Nah, ini merupakan sebuah perjalanan hidup adik-adik mahasiswa semua, perjalanan hidup di mana pada tahap awal kita menjadi seorang pekerja ya. Mungkin ketika mahasiswa kita magang ya, taruhlah misalnya kita magang di mana sebuah bisnis yang kita bisa copy nantinya di masa depan. Jadi rahasianya sebenarnya bukan magang kerja di tempat besar. Kalau di tempat besar, kayak industri besar, kita hanya dikasih kesempatan magang untuk melihat satu proses bisnis saja gitu. Padahal sebenarnya dalam magang itu atau dalam bekerja itu, kita ingin melihat A to Z-nya dari sebuah proses bisnis, dimulai dari supply sampai ke manufaktur atau mendeliver jasa kalau itu adalah perusahaan jasa, sampai nantinya
ke penjualannya gitu. Padahal kita harus bisa memahami A sampai Z-nya soal bisnis. Nah, kalau kita di perusahaan besar magangnya atau kerjanya, kita nggak dapat karena biasanya kita hanya mengerti satu sisi dari bisnis proses saja. Makanya rekomendasi saya untuk kuadran yang pertama ini, usahakan adik-adik mahasiswa ya kerja aja atau magang aja di tempat-tempat yang kecil kayak laundry, kayak bengkel motor, kayak bakery house, yang sifatnya home industry aja. Karena nanti kita kalau kita sudah siap, kita akan berpindah kuadran ke kuadran S ya, ke kuadran self-employed. Jadi adik-adik mahasiswa, saya inspirasi setelah cukup ilmunya, kita kemudian melakukan konsep ATM. Apa yang telah kita pelajari sewaktu kita magang atau kerja, dan kemudian kita bisa dirikan sendiri dengan sesuai maunya kita, secara home industry, secara kecil-kecilan. Pada tahap self-employed ini semuanya serba minim. Artinya ya tukang sapu atau OB-nya kita, cashier-nya kita, yang mendeliver jasanya kita, dan hal-hal yang terkait dengan pemasaran juga kita ya. Jadi intinya bagaimana kita coba untuk se-efisien mungkin untuk memastikan bisnis yang kita ATM tadi atau kita amati, tiru dan modifikasi itu betul-betul jalan. Nah, setelah kita betul-betul bisa menjalankannya, maka kita pelan-pelan menyimpan uang untuk modal, kemudian kita siap-siap untuk berpindah ke kuadran B, business owner atau big business. Pada tahap ini kita mungkin sudah buka kantor, udah buka outlet sendiri, berani sewa gitu ya, karena kita yakin betul bahwa bisnis ini jalan gitu. Dan kalau ada kendalanya juga jelas gitu ya, bisa kita antisipasi gitu. Nah, kita siap untuk tantangan yang lebih tinggi. Nah, pada tahap big business ini kita sudah punya karyawan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan dalam mengoperasikan big business tersebut. Nah, kalau sudah jalan big business-nya, mungkin bisa melakukan pengembangan, bisa ke yang lebih besar atau ke bisnis yang lain. Jadi intinya jangan hanya puas pada satu bisnis, karena nanti pada suatu waktu bisnis itu bisa jadi dia itu akan terdisrupsi oleh zaman, oleh pesaing gitu ya. Maka jangan merasa aman ketika kita sudah memiliki bisnis dan jalan, karena pada satu waktu dia akan memasuki fase maturitasnya, fase di mana dia sudah mulai sluggish atau melambat gitu, dan pada akhirnya dia akan siap mati gitu. Nah, sebelum dia mati, maka kita perlu suntik dengan inovasi. Kalau enggak, kita sudah siapkan bisnis-bisnis kita yang lain. Nah, kalau kita sudah bisa mengumpulkan uang, saatnya kita berpindah menjadi investor. Ya, investor itu adalah orang yang menggunakan uangnya untuk yang bekerja untuk dia. Dia bisa jalan-jalan, dia bisa kemana-mana, tapi tetap dia dapat penghasilan ya melalui melalui usaha-usaha produktif. Dia tunjuk manajer, dia tunjuk director, dan dia fasilitasi semua saprasnya serta modalnya, dan kemudian dia hanya memantau aja secara periodik gitu, mungkin bulanan atau mungkin semesteran atau tahunan, silakan saja. Tapi dalam tahap ini dia hanya menerima bagi hasil dari apa yang dia sudah lakukan. Nah, itu kira-kira, dan usahakan niatkan adik-adik mahasiswa dalam hati bahwa di usia 40 kita tidak lagi bekerja, tapi kita sudah ada di level investor, di mana bisnis kita jalan dengan anak-anak muda lain yang menggantikan kita, karena kita usianya sudah 20, kita menikmati hidup, kita bisa 40 maksudnya, kita bisa menikmati hidup, kita bisa melakukan hal-hal baik untuk masyarakat sebagai ladang amal kita nantinya, tabungan kita nantinya di akhirat. Nah, jadi siklus ini bisa dilakukan.
Kalau teman-teman mahasiswa tadi yang saya sharingkan barusan, mereka itu luar biasa, mereka langsung kepada self-employed, langsung menuju kepada big business atau business owner, tanpa melalui proses employed dulu, atau menjadi employee dulu, gitu. Tapi nggak apa-apa, juga seperti itu juga bisa. Nah, pada akhirnya nanti pasti mereka ujung-ujungnya menjadi investor, karena mereka sudah punya uang dan tahu betul bagaimana uang itu bekerja untuk mereka, bukan lagi mereka bekerja untuk mencari uang. Nah, mungkin Robert T. Kiyosaki ini yang menulis cash flow quadrant ini bisa menjadi inspirasi adik-adik mahasiswa di sini semua. Baik, selanjutnya karena tadi kaitannya bahwa kewirausahaan itu adalah kita secara kreatif, secara inovatif, membuat sesuatu hal yang baru, maka pada hari ini saya coba sharing soal bagaimana secara eksternal kita bisa terinspirasi untuk membuat produk yang baru, ya. Nah, ini saya sharingkan yang pertama, adik-adik perlu melihat apa yang terjadi pada saat kekinian. Terjadinya perubahan ekonomi, terjadinya perubahan sosial, ya, terjadinya kondisi yang berubah. Itu kira-kira peluang apa yang kita bisa raih, dapatkan? Mencari peluang itu gampang saja pertanyaannya. Apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat saat ini? Kebutuhan yang paling besar itu apa? Nah, maka di saat pandemi, kebutuhan akan disinfektan, kebutuhan akan masker itu luar biasa. Maka kalau ada upaya-upaya untuk membuat produk-produk yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat untuk cegah tangkal COVID, itu pasti akan menghadirkan produk baru. Nah, makanya sekarang kita mengenal masker secara lebih luas, mengenal hand sanitizer secara lebih luas, secara lebih akrab. Hampir semua kita memiliki barang-barang seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah dengan strategi market gap analysis. Ini maksudnya apa sih? Ya, ini maksudnya ketika ada produk dicitrakan buruk oleh masyarakat, yang sebelumnya produk itu sangat bagus gitu ya pasarnya, tapi kemudian dia kena isu sesuatu, maka dengan demikian kita langsung keluarin produk untuk mengcounter produk yang isunya kurang bagus itu. Nah, jadi contohnya misal aja ya, ini misal aja ada mie instan. Mie instan itu dianggap orang kurang sehat, makanan kurang sehat tapi laris gitu. Makanan kurang sehat tapi laris, itu mie instan ya. Maka muncul mie instan dengan konsep yang tidak berpengawet ya. Muncul dengan mie instan yang ramah dan sehat konsepnya. Nah, itu dengan harapan bisa menandingi mie instan yang dipersepsikan kurang sehat tersebut. Nah, ini disebut dengan market gap analysis. Jadi adik-adik agak sensitif melihat produk-produk apa yang ada saat ini, lihat kelemahannya dipersepsikan seperti apa oleh masyarakat, kemudian hantam dengan produk baru kita yang bertolak belakang dari itu semua. Kalau yang tadi saya contohkan, ada unhealthy food, ada healthy food. Itu adalah suatu hantaman terhadap produk-produk yang tidak sehat. Ada lagi karena ketidakpuasan gitu ya. Jadi kayak payung gitu. Orang kalau dalam gambar ini kan saya bisa lihatkan ada payung, kemudian di bawahnya ada plastik bening gitu ya. Nah, ini di Jepang ini. Di Jepang seperti ini. Itu karena mereka tidak puas dengan payung yang ada saat ini, karena ada percikan-percikan yang bisa membuat mereka basah. Nah, secara kreatif mereka menciptakan sesuatu hal yang baru terhadap ketidakpuasan dari kebutuhan. Karena produk yang ada saat ini tidak memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan, sehingga pelanggan tidak puas. Nah, oleh karena itu makanya kita sensitif, peka dalam melihat produk-produk apa, kelemahannya seperti apa, dan kemudian kita lengkapi dengan konsep ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini juga adik-adik sering-sering buka website, atau kalau bisa ada waktu ya main-main juga ke luar negeri.
ngelihat gitu ya, apa yang orang luar negeri tidak punya gitu ya. Apa yang orang luar negeri punya tapi kita tidak punya. Nah, itu nanti bisa menjadi produk baru di negara kita. Nah, kayak misalnya ini ya, ini kayaknya inovasi dari Gojek ya. Mungkin mereka beraliansi dengan Vietnam. Saya sewaktu ke Vietnam itu saya terasa di rumah sendiri karena mau kemana-mana itu ada kendaraan gitu, ada Gojek gitu. Nah, ternyata di situ Gojek ekspansi ke Vietnam jadi GoViet gitu. GoViet. Nah, berarti orang Vietnam mungkin ke Indonesia ngelihat ada Gojek dan kemudian di negara mereka belum ada konsepnya yang seperti itu. Kemudian muncul produk baru di Vietnam namanya GoViet. Mungkin setelah melakukan bisnis komitmen dengan Gojek gitu. Tapi intinya ini menjadi produk baru dari asal luar negeri dalam versinya Vietnam. Nah, berikutnya adalah kita mengcopy pesaing. Jadi kayak KFC ya, sama AW, CFC, McDonald itu kan semuanya dalam asosiasi kita kan pada jualan ayam goreng gitu. Tapi yakinilah bahwa ayam gorengnya KFC dengan AW, dengan CFC, dan McDonald itu pasti ada perbedaan sedikit. Jadi konsepnya lagi-lagi ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kayak halnya Richeese Factory, ya, dia juga ayam goreng tapi dilumerin sama keju gitu ya. Nah, ini satu hal yang ATM juga. Jadi kalau adik-adik mau pengen bisnis, bikin punya produk, tiru aja mana yang sekarang produknya jalan, bisnisnya jalan, kemudian ATM, amati, tiru, dan modifikasi sedikit. Nah, kira-kira akan jadi produk baru. Ya, misalnya mungkin KFC ayam goreng dengan pedesnya ada levelnya gitu. Itu bisa jadi masuk untuk daerah-daerah yang memang suka pedas kayak Manado, kayak Padang. Itu bisa dibuat produk ayam goreng dengan rasa pedas. Nah, market research ini bagi adik-adik yang serius menekuni, seperti adik-adik lihat pada gambar ini semua, ini adalah perjalanan market research ya, sebuah teknologi komunikasi ya, dari handphone segede apa gitu sampai mengecil, menipis, dan kemudian sangat-sangat digital ya. Ini sebuah perjalanan yang luar biasa. Nah, ini semuanya adalah dari keinginan untuk menjadi lebih baik ya, dengan melakukan market research seperti ini, sehingga hasilnya ini evolution of the mobile phones. Nah, ini bisa juga terjadi di bisnis-bisnis yang lain atau alat-alat teknologi yang lain. Oke, itu kira-kira tips saya soal bagaimana kita menemukan produk yang baru. Sebenarnya banyak sekali buku-buku, teori-teori yang membahas soal bagaimana membuat atau menemukan produk ya. Tapi saya sharing dalam hal ini khusus untuk produk-produk yang bisa dimanufaktur ya. Nanti mungkin adik-adik bisa kembangkan untuk yang sifatnya jasa gitu ya. Baik, mudah-mudahan itu bermanfaat sharingnya. Yang berikutnya saya mau sharing kepada adik-adik, selain dari produk, kemudian kita perlu brand. Karena brand ini juga penting dalam hal pemasaran. Kita kasih nama terhadap produk kita. Dan kemudian brand inilah yang nantinya menjadi hal yang kita akan iklankan, kita jadikan sebagai identitas kita punya produk, ada di logo kita, dan kemudian brand ini akan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk kita, baik produk yang ada saat ini maupun produk lain nantinya. Dan kemudian kita juga akan melakukan kegiatan marketing dengan brand kita, sehingga pada akhirnya brand ini akan bernilai, ada nilainya. Jadi kalau seandainya adik-adik tahu gitu ya, sebuah brand itu nilainya sangat mahal sekali. Makanya orang berupaya untuk membuat brandnya itu, mereknya itu bervalue, bernilai tinggi ya, dengan cara melakukan endorse
mau membayar public figure gitu ya, dengan bayaran yang sangat besar gitu, agar produknya menjadi trusted, terpercaya, karena adanya kepercayaan brand. Dan sehingga ketika brand sudah dipercaya oleh masyarakat, maka nilainya akan sangat fantastis. Oke, ini adalah brand-brand yang luar biasa yang berhasil mencuat ke permukaan ya, di dunia ya. Ini banyak sekali brand-brand yang sudah berkibar ya, dan ini sudah memiliki nilai yang luar biasa ya. Nah, sekarang saya mau sharing kepada adik-adik semua soal Red Ocean and Blue Ocean. Ini kaitannya dengan kompetisi atau persaingan ya. Jadi kita kalau berada di Red Ocean, berarti yang kita banting itu harga. Kalau produk kita sama dengan pesaing. Nah, kemudian kita berdarah-darah ya. Kita berdarah-darah dalam persaingan karena kita itu banting harga. Si A jualnya 50, kita jualnya 49, si A turunin 48, kita turunin 47, si A lagi banting lagi ke angka 46, kita ke angka 45. Lama-lama kita itu nggak ada untungnya. Yang penting kejual. Nah, ini bahaya ya. Nah, makanya kita harus menerapkan Blue Ocean Strategy. Ya, Blue Ocean Strategy itu adalah bagaimana kita memiliki pangsa pasar sendiri, segmen pasar sendiri, produk kita itu unik, memiliki kelebihan dibandingkan pesaing, pesaing punya kelebihan lain, kita punya kelebihan lain. Sehingga yang belanja ke kita sudah ada pasarnya, yang belanja ke pesaing kita sudah ada pasarnya. Kita sudah punya pasar sendiri-sendiri. Jadi tidak berdarah, kita hidup dalam harmoni, bisnis kita jalan, karena sudah punya keunikan. Ya, misalnya contoh saja, kita mau nyari rumah makan tradisional, misalnya taruhlah rumah makan Padang misalnya, itu kita sudah jelas mau kemana. Kalau kita mau cari rumah makan Western, itu kita mau kemana, cepat sajinya mau kemana, itu sudah jelas sangat unik, berbeda, walaupun judulnya sama-sama makan. Nah, jadi pasarnya rumah makan Padang sudah ada, pasarnya cepat saji sekelas KFC sudah ada. Nah, jadi mereka berdansa di lautan biru, gitu, bukan perang di lautan merah, gitu kira-kira. Nah, bagaimana caranya nanti adik-adik yang sudah mendirikan bisnis bisa lari dari kemelut yang ada di Red Ocean, berpindah ke Blue Ocean. Nah, ini saya akan bagi tipsnya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan added value kepada produk kita. Ya. Low added value itu apa sih? Gampang. Added value itu adalah functional benefit plus emotional benefit dibagi harga. Jadi produk kita itu kita meras otak, meras tenaga, bagaimana caranya kita bisa menciptakan manfaat fungsional. Ya, misalnya kalau makannya enak gitu. Itu enak itu masalah fungsional ya. Dan fungsional yang lain enak, kenyang, bikin kita kenyang gitu. Itu masalah fungsional. Tapi ada lagi sisi lain yang kita perlu gedein ya. Jadi kita gedein, jadi ada tanda panah yang ke atas itu artinya gedein, tingkatin gitu. Ya. Jadi selain dari manfaat fungsionalnya yang kita tingkatin, kita juga tingkatin emosionalnya. Apa itu? Orang bangga makan di tempat kita. Orang bangga makan di restonya kita. Orang bangga belanja di tempatnya kita. Nah, caranya gimana ngukurnya? Gampang aja. Kalau seandainya habis belanja di tempat kita, dia selfie-selfian, terus dia tag di Facebooknya, gue lagi di sini loh, lagi makan bersama keluarga, gini-gini, atau lagi belanja batik ini. Mereka bangga, sampai-sampai mereka nunjukin kita punya paper bag, ada produk kita di dalamnya, dan dia berfoto dengan paper bag kita. Itu bukti bahwa mereka bangga ketika mereka bersosial media gitu ya. Nah, itu
yang kita kejar adalah itu, gimana caranya secara emosional mereka itu dekat dan merasakan manfaat yang besar dari produk kita. Nah, kalau semua itu sudah besar gitu ya, fungsional benefitnya besar, emosional benefitnya besar, dan kemudian harganya rendah. Harganya dibuat seminim mungkin. Margin keuntungan kita nggak usah harus tinggi-tinggi, yang penting bisa bertahan, bisa saving sedikit, udah selesai. Nah, itu yang disebut dengan added value. Jadi added value itu adalah ketika fungsional benefitnya besar, emosional benefitnya besar, tapi harganya rendah. Itu adalah added value. Nah, ketika produk kita memiliki added value yang tinggi, maka produk kita pasti akan berpindah dari red ocean, akan berpindah ke blue ocean. Gitu. Nah, akhirnya kalau kita added value kita sudah tinggi, maka produk kita memiliki apa yang disebut dengan nilai pelanggan yang tinggi. Nilai pelanggan yang tinggi ini adalah ketika si pelanggan itu dia trade off. Dia membanding-bandingkan antara energi yang dia keluarkan, sumber daya, uang yang dia keluarkan, waktu yang dia keluarkan, dengan raihan produk yang dia terima, ternyata dia jauh lebih merasakan menang. Nah, ketika customer kita merasakan menang, itu berarti dia sudah produk kita telah memiliki nilai pelanggan yang tinggi. Nah, itu semua ada karena added value tadi. Apa itu added value? Functional benefit dengan emotional benefit yang tinggi dibandingkan dengan harga yang rendah. Baik. Nah, yang berikutnya tips saya adalah karena waktunya tidak banyak, ini kita harus mengenal siapa sebenarnya yang kita akan layani secara psikografis, geografis, dan demografis. Nanti bisa dibaca lebih jauh lagi soal ini karena waktunya tidak begitu banyak. Nah, kemudian dalam situasi pandemik saat ini, apapun orang lakukan untuk social distancing, maka pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan digital marketing. Apa itu digital marketing? Adalah ketika kita menawarkan atau memperkenalkan produk kita ke pasar melalui media-media digital yang menggunakan internet, itu sudah digital marketing. Kalau kita jualan menggunakan Facebook, kalau kita jualan menggunakan YouTube, kalau kita jualan menggunakan Twitter, kita jualan menggunakan WhatsApp, itu adalah digital marketing. Nah, itu kira-kira yang bisa kita lakukan ketika dalam masa pandemi. Dan otomatis produk kita harus punya slogan, ya, agar produk kita memiliki karakter. Ya, apa misalnya? Misalnya kalau Honda, dia ngomong soal the power of dreams. Ya, ini adalah sebuah jargonnya Honda. The power of dreams berarti kekuatan impian. Berarti kalau seandainya kekuatan impian adalah sesuatu hal yang sifatnya itu ke depan, in the future. Nah, berarti mereka kuat dalam hal inovasi. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, ini adalah the power of dreams, ini adalah yang menjadi giroh, semangat bagi insan-insan yang mencari nafkah di Honda untuk berinovasi terus untuk mewujudkan impian dari pelanggan-pelanggan mereka. Nah, ini digital marketing, aktivitasnya yang bisa kita lakukan. Kita melakukan marketing dengan sosial media, kita melakukan email untuk menawarkan produk kepada pelanggan kita. Ya, kita memiliki website atau blog, kemudian kita tingkatkan SEO-nya, gitu. Kita jaga kontennya, kita ikut dalam layanan pemesanan berbayar, kita ikut dalam pay per click campaign yang ada di media kayak Google, ya, kayak email Yahoo dan lain sebagainya yang menawarkan program PPC atau pay per click. Juga kita melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi dalam hal kebutuhan pasar, dan kemudian dari laporan-laporan yang bisa kita lihat di dunia maya, kita bisa memperkuat upaya kita untuk melakukan digital marketing.
Dan ini adalah strateginya untuk melakukan digital marketing. Ada namanya marketing funnel, ya, atau cerobong marketing. Pada tahap awal, dalam jumlah yang besar kita melakukan email blast. Artinya kita memperkenalkan kita punya website, kita punya blog, ada produk kita di dalamnya. Kita minta orang-orang berkunjung, mungkin 1.000 orang, sekali blast 1.000 orang, itu dalam upaya untuk membangun awareness. Orang jadi tahu. Aware itu artinya tahu. Dan kemudian dari email itu kita berharap bahwa si pelanggan yang kita, atau calon pelanggan yang kita kirimin email tersebut itu mau berkunjung ke situs website kita atau blog kita. Artinya mereka interest. Ya, biasanya ini berkurang dari 1.000 orang mungkin hanya 700 orang yang interest misalnya. Jadi sudah terjadi pengurangan. Ini kayak cerobong kan, yang tadinya besar menjadi kecil gitu. Jadi kita blast email blast 1.000, kemudian kita minta mereka action untuk berkunjung ke blog kita, berkurang menjadi 700. Kemudian dia berselancar di blog kita atau di website kita, mempelajari produk kita, tertarik mereka. Nah, kemudian yang tertarik kita minta action untuk gabung ke WAG kita. Nah, di situ di WAG itu kita jualan keras, artinya hard selling di situ, sehingga nanti terjadi action, ya, terjadi action. Jadi dari 1.000 kita kirimkan, mungkin nanti akan terjadi respon 700, mungkin yang dari 700 akan desire atau berniat, ya, mungkin di angka 300, yang jadi-jadinya mungkin hanya 50. Gitu, action yang belanja itu mungkin hanya 50. Dan jangan berharap bahwa satu kali blast, email blast itu kita akan mendapatkan respon interest dan kemudian berujung kepada action. Tidak juga, karena biasanya orang-orang itu ada yang orang-orang yang tipikalnya ngelihat produk baru langsung disambar, langsung dibeli. Ada orang lihat dulu gitu ya. Nanti kalau seandainya orang yang sudah beli di sekeliling mereka merasakan manfaatnya baru dia beli. Ada lagi tipikal orangnya yang memang sudah tren, udah mewabah gitu, baru dia belanja gitu. Ada juga orang yang memang tidak mau beli sama sekali karena mereka misalnya sudah puas dengan apa yang mereka miliki saat ini. Jadi jangan berharap sekali email blast langsung kita dapatin pembeli. Jadi kita di sini butuh militansi, butuh evangelis gitu ya, semangat untuk menawarkan, ya, seperti itu. Nah, ini kita harus punya landing page, seperti kita harus punya website, ya, kita harus atau punya blog. Dalam blog kita itu ada landing page, di mana page itulah yang nantinya yang akan dikunjungin pertama kali oleh si pengunjung setelah kita panggil melalui sosial media kita, melalui email kita. Mereka datangnya berkunjung ke landing page. Jadi landing page ini harus dibikin bagus betul, harus dibikin betul-betul menarik dan informatif, serta membuat tertarik, menjadi menarik bagi semua, gitu kira-kira. Ini tiba-tiba dia keluar. Ini waktunya udah tinggal sedikit, saya juga mau akhiri sebenarnya. Sedikit lagi, mohon maaf. Nah, ini setelah landing page kita kenal dengan SEO, Search Engine Optimization. Ini adalah bagaimana ketika orang melakukan pencarian di Google, jadi website kita atau blog kita yang ada pertama kali. Nah, ini strateginya adalah strategi Search Engine Optimization. Bagaimana caranya? Nanti bisa tinggal lanjutkan membaca buku-buku, banyak sekali buku-buku yang membahas bagaimana caranya meningkatkan SEO. Dan yang terakhir, yang kita harapkan adalah kita mendapatkan EWOM. EWOM, apa itu EWOM? Electronic Word of Mouth. Produk kita menjadi perbincangan di media sosial. Jadi kalau WOM, word of mouth, itu kan di real world, di offline, orang ngomongin soal produk kita, beli ini, bagus loh, ini, di endorse sendiri oleh pelanggan kita.
Nah, tapi kalau e-worm, produk kita dibincangin di media sosial. Tadi yang saya bilang, dia belanja batik di tokonya kita, dia foto, dia share di Facebook, kemudian banyak yang menanggapi. Lu belanja di mana? Ini berapa? Bagus nggak ini? Itu berarti kita sudah dapatin e-worm. Dan kemudian untuk mengembangkan bisnis kita menjadi lebih kokoh, kita perlu membuat online community. Jadi bagaimana kita membuat semacam online community mungkin di Facebook, mungkin di media-media yang bisa memungkinkan untuk melakukan online community. Nah, di sini mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan sharing terhadap produk kita, bahkan merekomendasikan produk kita, bahkan memberitahu kelemahan produk kita untuk ditingkatkan. Itu gunanya baiknya dari online community. Mungkin itu Bu Christine, saya kasihkan kembali ke Bu Christine untuk memandu sesi tanya jawab. Demikian dari saya berharap bisa bertemu Anda pada posisi yang jauh lebih baik daripada saat ini. See you at the top. Semangat. Silakan Bu Chris. Baik, Bapak Indra Muiz, materi yang sangat luar biasa ya. Kita banyak belajar dan banyak ilmu sekali yang bisa kita ambil ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini di chatroom sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti bagi yang ingin bertanya juga bisa raise hand atau menuliskan di chatroom. Saya akan langsung bacakan pertanyaan pertama, yaitu saya sampaikan dari Ade Sopian Hadi dari Universitas Mataram Lombok. Ada 2 pertanyaan untuk Pak Indra. Yang pertama, bagaimana cara mengelola keuangan di saat baru memulai bisnis, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, komentar pembeli yang mana yang perlu kita jadikan inovasi, kemajuan bisnis kita, dan komentar yang bagaimana yang tidak perlu kita tanggapi. Nah, ini adalah pertanyaan kedua, itu adalah sudah memiliki bisnis tetapi ada konsumen yang memberikan komentar atau memberikan respon, baik itu mungkin ada 2 komentar ya, ada yang negatif, ada yang positif. Kira-kira mana yang bisa dijadikan motivasi untuk kemajuan bisnis selanjutnya? Silahkan Pak Indra, mungkin bisa dijawab dulu sebelum saya masuk ke pertanyaan. Baik, tadi dari siapa tadi Bu Chris? Dari Ade Sopian Hadi dari Universitas Mataram Lombok. Ade Sofian dari Mataram Lombok, wah luar biasa ya, pertanyaannya bagus sekali ini. Jadi tadi pertanyaan yang kedua dulu aja ya, komentar dari pelanggan ya, yang kita jadikan mana ya, yang bagaimana kita menyikapi itu ya. Jadi yang pertama, suatu prinsip yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah feedback is a gift ya. Feedback is a gift. Feedback artinya umpan balik, is adalah gift artinya suatu hadiah ya, terindah gitu. Jadi umpan balik itu adalah hadiah. Nah, sekarang feedback dari pelanggan, tentunya pelanggan ada yang secara ikhlas menawarkan dirinya untuk memberikan masukan terhadap produk kita. Ya. Nah, tentunya kita tidak asal terima dan main terima. Ya. Jadi ketika ada sebuah feedback, kita akan melanjutkan dengan evaluasi, ya, evaluasi secara internal kita, diri kita sendiri, maupun secara tim. Jadi kita kan punya tim kerja tuh. Nah, dari beberapa feedback yang kita temukan itu kita inventarisir. Kita inventarisir 1, 2, 3, 4, misalnya dapat 10 feedback. Nah, dari 10 feedback itu secara personal, sebagai seorang pengusaha, kita perlu mengevaluasi kembali mana feedback-feedback yang memang perlu diangkat untuk rapat bersama. Jadi tim kita ajak untuk berdiskusi juga terhadap feedback itu. Nah, sehingga dari hasil diskusi dengan tim itu muncul solusi, muncul sikap, muncul keputusan. Nah, keputusannya apa? Keputusannya mau menerima
feedback si A atau melepas, itu terpulang nantinya kepada rapat tim itu. Jadi secara manajerialnya kita buat mekanisme seperti itu, bahwa feedback is a gift, kemudian kita evaluasi secara personal sebagai seorang wirausaha, dan kemudian kita rapatkan dengan tim kita, muncul solusi atau keputusan. Itu untuk yang pertanyaan yang kedua. Kalau untuk yang pertama adalah, memang kita harus sangat-sangat disiplin ya dalam hal pengelolaan keuangan. Karena uang itu tentunya sebuah resource atau sumber daya yang terbatas. Biasanya bagi pemula, ya semuanya itu serba terbatas. Oleh karena itu makanya tetap kita harus melakukan sebuah tindakan kewirausahaan dengan calculated risk namanya, atau resiko yang terkalkulasikan dengan baik. Jadi sehingga kalau kita jatuhnya tidak jatuh tape gitu. Jatuh tape itu artinya jatuh susu gitu ya, nggak ada lagi bisa dipakai kalau jatuh gitu. Betul-betul ambruk gitu ya. Nah, makanya kita tetap dalam melakukan strategi bisnis kita, tetap kita melakukan calculated risk strategy atau strategi resiko terkalkulasi. Artinya kalau gagalnya nggak bikin kita tenggelam seperti itu. Nah, untuk itu kita memang melakukan strategi cost minimization lagi. Nah, jadi selain dari strategi calculated risk, kita melakukan strategi cost minimization. Apa itu cost minimization? Kita perlu melihat apa-apa yang kita lakukan dalam proses bisnis kita, dari mulai A sampai Z, itu apa-apa yang mubazir, apa-apa yang istilahnya terlalu berlebihan untuk dilakukan. Nah, ketika terlalu berlebihan untuk dilakukan, ada biaya, itu kita bisa potong. Gitu. Nah, dari situ kita bisa melakukan penghematan-penghematan, efisiensi-efisiensi yang luar biasa. Nah, termasuk jangan sampai kita langsung gagah-gagahan. Ya. Gagah-gagahan itu kita nyewa ruko, kita nyewa tempat, kemudian kita bikin gede-gedean, hanyut dia. Padahal bisnis itu kayak orang gitu. Dari bayi, kemudian dia disusuin, diajarin banyak hal, baru dia kemudian masa remaja, matang, dan segala macam. Jadi jangan jor-joran ke sana. Intinya adalah mulai dulu aja dengan self-employed tadi. Ikutin aja kuadrannya Robert T. Kiyosaki tadi, cash flow quadrant. Kita belajar bagaimana kita belajar sebagus mungkin untuk memastikan bisnis kita jalan. Kemudian kita lakukan self-employed seminim mungkin apa-apa di kita agar memastikan bisnis ini jalan. Kalau sudah siap nantinya kita punya uang dan resikonya kita kalkulasikan dengan baik, ingat calculated risk strategy, kita melompat ke big business atau business owner. Saya kira itu jawabannya, dan yang paling penting adalah kita harus disiplin dalam hal keuangan, memisahkan mana keuangan usaha, mana keuangan diri sendiri. Kapan perlu, jangan makan padang kalau seandainya untungnya masih warteg gitu. Jangan makan warteg kalau untungnya masih hanya sebatas makan nasi putih gitu. Sedisiplin itulah orang-orang dalam hal berbisnis untuk bisa memastikan bisnisnya berlanjut. Kembali ke Bu Christine, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Indra. Untuk Ade Sopyan Hadi, mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Pak Indra barusan bisa menjawab pertanyaan dan bisa membantu mengembangkan bisnis yang Anda rintis ya. Baik, masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah dari Universitas Jember, namanya Sarif ya. Pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kreativitas dan inovasi, khususnya bagi mahasiswa yang ingin menjalankan bisnis di samping kesibukan seorang mahasiswa yang juga menjalankan kuliah dan mengerjakan tugas. Itu pertanyaannya Pak Indra, mungkin bisa. Dari siapa tadi Bu? Dari Sarif, Universitas Jember. Sarif dari Universitas Jember ya. Oke, luar biasa, pertanyaannya ini juga bagus, luar biasa.
Tadi kalau seandainya sesi pertama tadi saya memaparkan 5 anak muda hebat. Mereka mengklaim tidak ada sedikit pun terganggu dengan kuliah mereka. Mereka kuliahnya fine-fine saja, tapi juga ada juga yang bisnis dapat mengganggu, tapi bagi mereka yang tadi yang 5 itu semuanya fine-fine saja. Bisnis jalan, kuliah jalan. Dan kemudian bagaimana caranya kita menumbuhkan kreativitas dan inovasi, ya. Jadi gampang saja kita melihat produk yang sudah ada saat ini, kemudian kita analisis kekuatan dan kelemahannya. Jadi apa kira-kira yang menjadi kekuatan produk itu, apa yang menjadi kelemahan dari produk itu. Kekuatan dari produk itu kita tiru, kelemahan dari produk itu kita timbun dengan kekuatan. Jadi bagaimana caranya yang ada muncul nantinya produk yang betul-betul baru, yaitu memiliki kekuatan seperti produk yang lama, tapi juga tidak punya kelemahan seperti produk yang lama. Dan kemudian kita melihat bagaimana peluang pasarnya, bagaimana tantangan persaingannya terhadap produk itu. Jadi analisis SWOT-nya dimainkan. Nah, dari analisis SWOT itu pasti akan muncul strategi-strategi yang sifatnya inovatif, yang sifatnya kreatif terhadap produk itu sendiri. Kalau kita ingin membuat produk baru dengan berbasis kepada kreativitas dan inovasi, lihat aja mana yang bisa dikurangin dari sebuah produk, mana yang bisa ditambahin dari sebuah produk. Dengan cara mengamati kekuatan dari produk tersebut dan kelemahannya dari produk tersebut, melihat animo pasar terhadap produk tersebut yang dibutuhinnya apa, dan kemudian apa ancaman-ancaman pesaing yang ada saat ini. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan untuk selalu menjadi kreatif dan selalu menjadi inovatif. Konsepnya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Modifikasi itu artinya yang tadinya kelemahan produk kita timbun, kita bikin produk kita tidak memiliki kelemahan itu. Gitu Bu Kris, silakan, makasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ini ada lagi Pak Indra dari Unsika, namanya Nikita. Pertanyaannya adalah seperti yang tadi dijelaskan, di masa sekarang banyak usaha yang sudah berpindah ke digital, tetapi masih banyak pembeli yang tidak mau berpindah ke era digital dengan alasan tidak bisa menggunakannya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini, dan apakah mereka itu bisa ikut atau memang mau berpindah ke digital? Mohon penjelasannya. Ini juga bagus pertanyaannya, ini terkait dengan market segment. Jadi kalau kita ingin ngedapatin semua itu dengan resources yang terbatas, itu agak susah. Makanya dari awal kita perlu menentukan market segment kita. Siapa pasar kita sebenarnya? Jadi secara geografis kita tahu di mana mereka, secara psikografis kita tahu kejiwaan mereka, kelebihsukaan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Dan kita secara demografis juga tahu siapa mereka. Jadi mereka-mereka yang secara digital tidak mampu mengikuti zaman, maka kembalikan lagi kepada market segment kita. Apakah mereka adalah orang yang kita sasar? Kalau seandainya mereka ada orang yang kita sasar, berarti resources kita, sumber daya kita harus tambah. Selain dari online, kita juga offline. Selain dari punya toko di marketplace, kita punya toko di pasaraya gitu. Jadi offline sama online-nya kita mainkan. Kalau kita memang secara segmentasi, kita menentukan bahwa kita mau mengambil yang melek digital sama yang buta digital. Tapi kalau seandainya resources kita saat ini terbatas, kita harus menentukan sikap. Karena kita nggak mungkin melayani semua, karena semua itu berdampak kepada penganggaran dan pengeluaran. Jadi kembalikan lagi kepada segmentasi yang telah kita tentukan sebelumnya.
Makanya kalau mau bisnis, cari tahu dulu kira-kira siapa pasar kita. Tadi saya sudah sampaikan di slide. Mungkin itu kalau kita minta mereka mengedukasi mereka itu lama dan membutuhkan biaya juga. Jadi saya kira kembalikan saja kepada strategi marketing kita, siapa pasar kita sebenarnya. Gitu Bu Kris, terima kasih. Ya, baik. Masih dari penanya yang sama, Pak. Apakah ada tips dan trik dalam membuat website atau wadah jualan online yang baik untuk masyarakat? Ya, itu soal itu banyak sekali dibincangkan di buku-buku soal bagaimana membangun website. Ya, jelas itu akan ada tips dan triknya. Tapi yang jelas bagaimana kita bisa mengantisipasi informasi-informasi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita dan bagaimana mereka secara gampang menemukan informasi-informasi tersebut di dalam website kita. Jadi intinya buatlah website yang semenarik mungkin sesuai dengan pasar yang kita tuju. Jadi jangan sampai nanti desainnya adalah desain untuk orang tua, sementara yang kita tuju adalah pasar anak muda. Jadi sesuaikan desain website kita, bahasanya dengan pangsa pasar kita. Kalau pangsa pasar kita anak muda, ya mereka lebih suka dengan paparan yang lugas, tidak wordy, terlalu banyak kata-kata, ya, tapi lugas dan bahasanya juga tidak formal. Jadi desainnya juga relatif lebih colorful misalnya. Termasuk juga kalau anak mudanya wanita, itu mungkin udah lain lagi desainnya. Jadi kembali terulang kepada demografi, psikografi, dan geografisnya, ya, untuk sajian website yang baik. Dan untuk lebih jauhnya, silakan nanti cari di berbagai toko buku soal bagaimana membangun website yang menjual. Intinya sebenarnya itu. Makasih Bu Kris. Oke, baik, terima kasih juga. Karena keterbatasan waktu, ini ada satu pertanyaan lagi. Mohon maaf, mungkin bagi yang tidak bisa saya bacakan, mungkin bisa chat di grup WA, nanti bisa disampaikan ke Pak Indra. Tapi satu pertanyaan ini Bapak, dari Rio Sanjaya, asal dari SMK N3 Pontianak. Pertanyaannya adalah, di masa-masa seperti sekarang ini sangat sulit bagi penggerak bisnis tentunya yang ingin dipertanyakan adalah bagaimana cara menumbuhkan growth mindset agar tetap survive dan optimis terhadap perkembangan digitalisasi dan modernisasi. Kira-kira bagaimana cara tetap bisa untuk produktif, kreatif, dan inovatif dalam berwirausaha? Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana caranya kita untuk stay kreatif, stay inovatif, stay produktif ya dalam suasana yang saat ini ya. Ini tentunya bagi mereka-mereka yang sudah menjalankan bisnis mereka tentunya ya, bukan lagi pemula ini ya. Nah bagi saya ini memang ada bisnis-bisnis yang memang tidak bisa diangkat sama sekali ya dalam kondisi saat ini ya. Misalnya kayak bisnis pariwisata lah misalnya ya, untuk tour guide, kunjungan, melayani pasar luar negeri ya, karena kondisi itu tidak mungkin saat pandemi ini. Nah untuk yang mereka-mereka yang seperti itu tentunya mereka terpaksa harus melakukan misalnya freeze gitu ya, beku dulu gitu, tidak melakukan apa-apa. Mungkin mereka lebih ke arah melakukan upaya kohesivitas ya, penguatan ke dalam ya, lebih ke arah istilahnya itu ngebersihin toko lah gitu ya, merapikan apapun yang dirapikan gitu ya. Mungkin banyak orang yang akan di layoff dulu, di PHK dulu gitu. Dan kemudian ada kemungkinan bakal jual aset-aset juga, ada aset yang dijual agar bisa tetap bisa bertahan hidup. Dalam kondisi saat ini ada yang sepahit itu ya. Makanya UMKM kita kegerus boleh dikatakan sampai 85% itu terancam gulung tikar gitu dalam kondisi yang seperti ini, karena
Pada prinsipnya ada memang bisnis-bisnis yang tidak terselamatkan. Pada hal yang lain, ada bisnis-bisnis yang terselamatkan dengan teknologi yang ada saat ini, yaitu dengan melakukan pendekatan e-bisnis atau pendekatan e-marketing, digital marketing, segala macam. Nah, itu kenapa? Karena ternyata mereka bisa menjual produk-produk dengan menggunakan jasa-jasa marketplace yang ada saat ini seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Atau mereka langsung menawarkan ke klien melalui email dan kemudian mereka melakukan Zoom meeting untuk transaksi dan segala macam dan kemudian mengirim melalui ekspedisi yang ada saat ini. Tapi ada juga yang memang tidak bisa. Nah, oleh karena itu makanya yang paling penting yang kita lakukan adalah kita melakukan evaluasi ke dalam kira-kira cost efisiensi apa yang kita bisa lakukan. Atau kemudian kita kira-kira mekanisme atau sistem atau strategi apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa tetap bisa bertahan gitu. Nah, dan kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, yang berikutnya adalah kita memang perlu untuk tetap punya harapan. Ini yang paling penting. Harapan itu tetap harus ada. Yang lain-lain bisa boleh jadi mati, tapi harapan tidak boleh mati. Karena harapan itu yang akan menggerakkan kita untuk ke depan maju dan terus berpikir. Terus berpikir dan terus berpikir. Ketika kita terus berpikir, maka kita akan menjadi kreatif, kita akan menjadi inovatif, dan tetap produktif. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada akhirnya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diselamatkan, bisnis kita pun juga diselamatkan oleh Allah. Demikian Bu Kris, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Indra, jawabannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kepada para penanya yang sudah bertanya dapat terpuaskan.